Karis dan shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Grace and peace from God the Father, from the Son, and from the Holy Spirit be with you all, wherever you are. The reading of the Word of God is taken from Genesis chapter 12, verse 1 to 9, for the context. And I will be preaching from verse 1 to 3. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-9, dan kita akan fokus di ayat pertama sampai ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan, diberkati bagi setiap orang yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Tema khutbah bagi kita pada saat ini adalah janji berkat lewat kedatangannya Tuhan Yesus Kristus. Janji berkat
lewat kedatangannya Tuhan Yesus Kristus. The theme for our sermon today is the promise of blessing that come through the coming of our Lord Jesus Christ. The promise of blessings through the coming of our Lord Jesus Christ. Saudara, saya sambil menyiapkan khotbah ini, saya mendapat berita duka dari Pulau Sabu, di mana seorang anak rohani yang terkasih yang pernah tinggal di rumah saya di Kupang, yang bernama Lisa Dake. Lisa bertumbuh di dalam rumahnya di Sabu bersama orang tua, namun studi di sekolah reformasi dan tinggal dengan kami, dan kemudian menjadi assistant teacher, kemudian menolong mengajar sekolah minggu dan anak-anak di Sabu. Namun kemudian dia menjadi sakit dan Tuhan telah memanggil dia kembali ke rumah Bapa di sorga. Secara manusia kita bersedih, tetapi secara rohani kita tidak perlu terlalu bersedih oleh karena kembalinya Lisa ke Bapa di surga. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan, ada jalan keluar. Dan saya berharap lewat khotbah ini menghibur seluruh keluarga Dake dan keluarga yang terkait, gereja-gereja reformasi Calvinis yang ada di Sabu, juga semua yang terkait di Kupang dan lain sebagainya. Juga untuk Sony dan Norita yang ada di Malang lagi studi, dan juga untuk Daniel dan Karian dan semua yang lain yang tentu mendengar berita ini jauh dari semua yang ada di Sabu. Kami berdoa semoga dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan biarlah khotbah ini juga menjadi kekuatan dan hiburan bagi keluarga semua. Tentu juga untuk Bapak Domingus Dake dan juga untuk Ibu Dake dan semua yang lain bersama dengan majelis dan jemaat di Gereja Reformasi Lubuhu. Kami mendoakan, kami dukung, dan kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan surgawi bahwa anak kita yang tercinta telah ada dengan Bapa di surga menikmati rumah yang disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah bagi kita adalah janji berkat dengan kedatangannya Tuhan Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita belajar tentang janji kedatangan Tuhan Yesus Kristus lewat Kejadian 3 ayat 15. Bahwa lewat keturunan perempuan akan datang Sang Juru Selamat. Lewat keturunan perempuan akan datang penebus. Dan penebus itu telah datang. Tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita selalu memperingatinya di bulan Desember dalam rangka mengingat akan kelahiran Sang Juru Selamat kita itu. Minggu ini saya ingin meneruskan melihat akan janji-janji kedatangan Sang Juru Selamat itu lewat kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3, dan lebih tajam kelihatan di ayat yang ke-3. As we were studying on the topic about the birth of our Lord Jesus Christ, last week we were learning about the promise of the coming of our Lord Jesus Christ in Genesis chapter 3 verse 15,
where God will punish the serpent. At the same time, he gave the gospel to man that through woman there will be the solution, the salvation, the redemption, restoration. And that is through our Lord Jesus Christ, that we are celebrating, remembering of his birthday during the month of December. So this week we are going to learn from Genesis chapter 12. And I see that there is a promise of blessings to the coming of our Lord Jesus Christ, specifically in verse 3. Saudara, ayat 3 itu adalah ayat yang spesial sekali, menjelaskan tentang janji berkat lewat kedatangan seorang juru selamat, yaitu lewat Abraham, yang sebelumnya itu namanya masih Abram. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam tentang ayat yang ketiga, tentang janji berkat yang luar biasa ini bagi kita semua, mari kita melihat konteksnya dalam kitab Kejadian. Dan kita mau melihat betapa dalamnya lagi kasih Allah, anugerah Allah, kebaikan Allah, berkat Allah, rahmat Allah bagi manusia. Dalam konteks kitab Kejadian, setelah manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3 minggu lalu, kasih Allah itu muncul di dalam keadilannya. Tatkala manusia jatuh dalam dosa, Tuhan datang dengan keadilannya dan memberikan penghakiman dan penghukuman secara adil, baik kepada ular maupun kepada Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Namun bagi saya, yang luar biasa yaitu datangnya Tuhan. Tuhan tidak membiarkan mereka tenggelam, tertidur, berjalan dan hidup dalam dosa dan menjadi bahaya bagi mereka. Tetapi Tuhan datang. Itu adalah langkah Allah kita yang berhati Bapa yang mulia. Bapa punya hati yang luar biasa. Mau datang mencari anak-anaknya dan menunjukkan jalan keluar, solusi, yaitu dengan menjanjikan kedatangan Sang Juru Selamat. Hal yang sama juga dalam kitab Kejadian pasal 12. Setelah manusia jatuh dalam dosa dan dosa berkembang, mulai dari sikap Kain terhadap adiknya Habel, sikap pembunuhan, dosa menjadi bertumbuh dan beranak-anak cucu penuh dengan dosa, maka terjadilah penghukuman Allah atas manusia lewat air bah itu. Setelah air bah ada Nuh dengan keluarganya. Dan dalam kitab Kejadian pasal 9, 10 dan 11 diceritakan bagaimana kehidupan keturunan Nuh yang juga hidup jauh dari Tuhan. Bahkan dalam kitab Kejadian pasal 11 diberitahukan bagaimana mereka membangun menara Babel. Jadi dalam kitab Kejadian pasal 11 sebelum masuk di pasal 12, kita melihat betapa parahnya kejahatan manusia itu. Saya melihat bahwa sebelum sampai parah dalam kitab Kejadian pasal 11 dengan pembangunan menara Babel itu, sudah mulai dari anak Nuh sendiri, yaitu Ham, yang melakukan satu yang jahat di mata Tuhan tatkala ayahnya Nuh mabuk oleh karena anggur dan dia menyaksikan ketelanjangan dari ayahnya sendiri, dan itu hal yang sangat buruk di mata Tuhan. Lalu dia ceritakan kepada saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya mengambil langkah yang lain untuk menutup aurat ayahnya itu.
Di situ kita lihat kejahatan bertumbuh. Dan Nuh juga telah melakukan hal yang tidak tepat, yaitu kemabukan. Berjalan bersama dengan itu terjadi juga kepemimpinan turunan daripada Nuh, diantaranya Nimrod yang menjadi pemimpin besar, dan kemudian setelah dia memimpin secara luar biasa membangun kota Babel dan Asyur, Niniwe dan lain sebagainya seperti diceritakan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 itu. Bahkan ada juga di dalam kitab dalam pasal 10 berbicara tentang turunan daripada Nuh. Nimrod membangun kota Babel, dan dalam pasal 11 khususnya menceritakan tentang bagaimana mereka bersama-sama membangun kota itu dengan menara tinggi dalam rangka mencari nama mereka. Inilah bukti kesombongan daripada manusia pada saat itu. Ini membuktikan betapa manusia jauh dari Tuhan. Ini membuktikan bagaimana dosa makin bertumbuh dengan banyaknya. Sehingga akhirnya Tuhan datang dan memberikan hukuman kepada manusia dengan memberikan berbagai macam bahasa, dan mereka tidak bisa memahami satu sama yang lain oleh karena berbagai bahasa yang muncul oleh Tuhan. Nah, di dalam pasal 12 saya mendapati satu hal yang luar biasa lagi. Seperti dalam pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang terakhir menunjukkan kasih Allah yang datang mencari, memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Pasal 12 pun sama. Tuhan datang dan mencari manusia. Dan dalam hal ini Tuhan memilih Abram, atau terkenal setelah itu Abraham. So you see, as in Genesis 3 we see the love and grace and goodness and justice of God in coming and finding man and giving his justification, but also he gave his solution and way of salvation, as you can see last week. At the same time, now we see in Genesis chapter 12, God came after the great sins of the people that grew, including the sins in the city of Babel, where they built the Tower of Babel. That is the great sin of the people. But God came down and find man, which is Abram or Abraham after that. Tuhan datang mencari Abram. Dikatakan dalam ayat 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ayat 1 ini menunjukkan bahwa bukan Abram yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang datang mencari Abram. Abram hidup dalam hal yang hampir sama dengan nenek moyangnya, sama dengan orang tuanya, Tera, yang membangun berhala-berhala. Dalam arti dia tidak menyembah Allah, tapi justru Allah datang menampakkan dirinya kepada Abram untuk menolong Abram supaya lewat Abram gereja boleh terpelihara, gereja boleh mengenal Allah, gereja boleh diselamatkan. Tuhan sebagai Allah perjanjian mengambil inisiatif, mengambil langkah untuk mencari Abram dan berbicara kepada Abram. Maka dikatakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Dalam bahasa asli kata berfirman itu sama dengan di Kejadian 1 tentang Allah berfirman dan terjadi. Allah berfirman dan menciptakan segala sesuatu lewat firman-Nya. Firman yang sama inilah yang datang kepada Abram. Firman yang powerful, firman yang berkuasa itu datang kepada Abram. Dan firman yang berkuasa itulah
itulah yang bisa merubah Abram menjadi tidak percaya kepada percaya. Menjadi tidak beriman menjadi beriman. Jadi saudara, dalam melihat konteks pasal 12 ayat 1 saja kita sudah lihat betapa dalamnya kasih Allah, betapa dalamnya kuasa Allah, betapa dalamnya kebaikan Allah bagi kita manusia. Nah, kita yang juga terhisap dalam anak-anak Abraham itu, kita boleh bersuka cita bahwa Tuhan datang dan mencari manusia dan memberikan solusi, memberikan jalan keluar, memberikan berkat, memberikan bahkan berita Injil kepada Abraham untuk semua turunan Abraham itu boleh mendapat berkat janji yang tadi kita dengar dalam temanya. You see, God came down, spoke to Abraham, emphasizes his love. In this approach of God to Abraham, there are two important things that you can see. Number one, there is a command of God, and number two, there is a promises of God. Dalam firman Tuhan di sana, saudara, tatkala Tuhan datang bertemu dengan Abram, ada dua hal penting yang kita bisa belajar. Yang pertama, ada perintah dari Tuhan kepada Abram, dan yang kedua ada janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abram. Apakah perintah dari Tuhan? Tuhan katakan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu di ayat 1. Leave your country, your people, your father's house, and go to the land I will show you. This is the command of God. Ini perintah Tuhan. Tuhan datang, Tuhan berbicara, Tuhan perintah. Jadi action dari Tuhan. Lalu menggerakkan Abram untuk mengikuti maunya Tuhan. Abram harus dengar. Tetapi Abram hanya melaksanakan saja, bukan inisiatif Abram. Tuhan yang mengambil inisiatif, dan tujuan Tuhan di balik semua ini yaitu Dia mau menyelamatkan satu bangsa besar. Dia mau menyelamatkan banyak orang, termasuk saudara dan saya. Sudah ada rencana Tuhan di situ. Tapi diawali dengan Abram atau Abraham yang kita kenal. Abram harus keluar dari negaranya atau negerinya, dari rumah bapaknya. Abram juga harus keluar dari rumahnya, keluar dari orang-orangnya, dari negerinya, dari saudara-saudaranya, dan dari rumah bapaknya. Itu adalah perintah Tuhan. Abraham tidak bisa melawan. Kalau Abraham melawan, maka Abraham tidak akan mendapat janji yang akan Tuhan berikan. Karena setelah memberikan perintah, Tuhan memberikan janji. Dan janji inilah yang saya mau fokuskan sebentar. Jadi sebelum kita lihat tentang janji, kita lihat dulu perintah Tuhan. Bahwa Tuhan memerintah Abram untuk keluar dari negerinya, dari saudara-saudaranya, dan dari rumah bapaknya. Tuhan ingin supaya Abram mendengar arahannya. Tuhan ingin supaya Abram mentaati firman-Nya. Jadi dengan memberikan perintah, Tuhan mau melihat apakah Abram mau mendengar Tuhan atau tidak. Dan dalam ayat selanjutnya, saudara, dalam konteks yang tadi saya baca, kita lihat bahwa Abram benar mendengar perintah Tuhan. So Abram listened, obeyed God's command, and he went out from his country, his families, and from the house of his father, going along with his wife and Lot. So that is the story of the command of God. Itulah cerita bagaimana Tuhan memerintah Abram
untuk keluar supaya Abram bisa mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Dalam waktu yang sama Tuhan berkata, saya akan menunjukkan kepadamu negeri yang saya sudah siapkan. Abram tidak tahu negerinya di mana. Abram hanya berjalan mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Dan ini satu pelajaran iman bagi kita. Tuhan hanya menyuruh kita percaya apa yang Dia perintah. Kita harus ikut apa yang Dia suruh. Kita tidak tahu kemana Dia mau bawa kita. Kita mendengar saja dan mentaati dan percaya. Dan banyak hal terjadi di Alkitab yang kadang-kadang sulit kita pahami cara Tuhan. Tetapi Tuhan meminta kita taat dan mengikutinya. Dan di sini kita lihat Abram diminta untuk taat saja dan ikut saja. Dan Tuhan akan memimpin. Hidup kita juga sama. Seperti juga peristiwa yang terjadi dalam keluarga Dake sekarang. Tuhan punya rencana yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Anak masih muda, Tuhan panggil, kita tidak mengerti. Tapi kita mengikuti, kita tetap taat dan melihat maksud Tuhan di balik semua ini. Setelah Tuhan memberikan perintahnya, Tuhan memberikan janji-janjinya. Dan saya lihat ada sekitar 7 janji yang luar biasa. Yang pertama Tuhan katakan, Dia akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nomor 1. Nomor 2, aku akan memberkati engkau. Nomor 3, aku akan membuat namamu masyhur. Nomor 4, engkau akan menjadi berkat. Nomor 5, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Nomor 6, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan nomor 7, lewat engkau semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi Abraham harus taat, tetapi setelah di dalam mengikuti Tuhan, Tuhan menyiapkan berkat. Sekali lagi, kehidupan rohani kita dengan Tuhan begitu. Tuhan minta kita taat, tetapi bukan berarti taat saja, tetapi Tuhan selalu menyiapkan berkat-berkat. Tentu berkat kepada Abraham ini beda dengan berkat yang kita peroleh. Karena hanya Abraham saja yang harus keluar dari Ur Kasdim itu menuju ke tanah Kanaan. Jadi berkatnya berbeda, tetapi bagaimanapun kita bisa belajar bahwa Tuhan selalu memberikan perintah, tetapi di balik itu ada berkat yang Tuhan siapkan. There is always blessings behind the command. When God asks to obey Him, He provides blessings. And let's see from this all blessing. Mari kita melihat berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kita juga. Tentu kepada Abraham ada 7 poin penting tadi. Bahwa dikatakan bahwa Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Bagaimana itu terjadi? Ya, Abraham punya anak-anak turunan terakhir menjadi suatu bangsa Israel secara lahiriah yang cukup terkenal. Tetapi bersama dengan itu bukan saja menjadi bangsa yang besar dalam arti lahiriah, yaitu bangsa Israel secara lahiriah, tetapi juga di dalam Alkitab kita belajar bahwa siapa yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan punya iman, dia juga adalah anak Abraham. Itu kita bisa baca dalam kitab Galatia pasal yang ketiga. Nah, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah anak Abraham. Maka orang-orang percaya di muka bumi ini bukan sedikit banyaknya.
Dan kalau ini dikumpul secara bersama-sama, menyeluruh, maka saudara bisa lihat betapa besarnya bangsa yang Tuhan buat di dalam Abraham. Maka janji Tuhan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar itu terjadi di dalam kehidupan gereja. Saudara dan saya yang percaya di dalam Tuhan Yesus dan menjadi anggota gereja, saudara dan saya juga ada di dalam bangsa yang besar itu. Allah memberkati Abraham, dan tentu dalam sejarahnya kita bisa lihat bagaimana Tuhan memberkati Abraham. Dan Abraham juga menjadi masyhur. Tentu saudara bisa lihat di mana-mana orang kenal siapa itu Abraham. Orang Islam juga akui itu Abraham dengan nama Ibrahim. Orang Yahudi akui bahwa Abraham itu. Orang Kristen baik yang Katolik, Protestan, Karismatik, apa segala macam yang Kristen akui siapa itu Abraham dan tahu siapa itu Abraham. Wah, menjadi luar biasa Abraham ini. Dan ini wujud dari janji Tuhan, penggenapan dari janji Tuhan. Abraham terus diberkati bahwa dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa saja yang memberkati Abraham, orang itu juga akan diberkati. Inilah kasih Tuhan bagi Abraham. Dan siapa yang mengutuk Abraham, dia juga akan mendapat kutuk. So you see, God, even though asked Abraham, commanded Abraham to go out from his country, his family, his father's house. At the same time, God prepare blessings for him, including he become great nations and his name famous, and you can see that everybody knows Abraham, and God fulfilled that. Muslims, Christian, Jews, all knows who is Abraham. And there are other blessings that God provided for Abraham. Abraham mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena ketaatan Abraham, Tuhan melihat itu dan Tuhan menyiapkan dan memberikan berkat-berkat itu. Nah saudara, yang saya mau lihat secara khusus di hari ini berhubungan dengan mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Janji yang paling terakhir ini luar biasa, dan ini bukan saja kepada Abraham. Janji ini juga diberikan kepada kita. Dikatakan di sana dalam bagian yang terakhir, dikatakan bahwa olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Olehmu. Dalam bahasa Inggris dia bilang through you, in you. Tatkala saya banding ayat ini dengan bahasa asli, bahkan dalam ayat yang lain dalam kitab Kejadian, itu menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan olehmu itu adalah turunan Abraham, dan tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perjanjian yang baru, khususnya kitab Galatia yang akan saya baca sebentar, dijelaskan lebih dalam bahwa yang dimaksud dengan olehmu, turunanmu, tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat satu persatu. Dikatakan di sini, olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. So you see here the word through you or in you, by you, all the tribes or nations in this world will get the blessings. And in the New Testament it explained clearly by the Apostle Paul, specifically in Galatians chapter 3, that the meaning of through you is our Lord Jesus Christ himself, and we will see that soon. Dalam kitab Kejadian pasal 22, Tuhan mengulangi lagi janji itu kepada Abraham agar supaya Abraham mengingat akan kasih janji Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang tentu kita rayakan dalam hari Natal itu. Mari kita lihat ayat itu untuk menolong kita memahami ayat 3 ini. Khusus ayat yang ke-18.
tatkala Tuhan menguji iman Abraham dengan meminta supaya dia memberikan anaknya Ishak kepadanya, pada bagian terakhir itu dikatakan demikian. Oleh keturunanmu, ayat 18, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Oleh keturunanmu. Keturunan adalah bagian dari Abraham. Di dalam ayat yang ketiga dari pasal 12 dia bilang olehmu. Olehmu artinya keturunanmu. Karena dalam bahasa asli olehmu itu dihubungkan dengan diri Abraham. Dan di dalam bahasa asli di sini untuk ayat 18 dikatakan bahwa keturunan itu adalah bagian turunan dari Abraham sendiri. Dan ini menjadi jelas, saudara, dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Galatia. Apostle Paul himself explained clearly in Galatians chapter 3, where he explained that the meaning of the descendant of Abraham is our Lord Jesus Christ himself. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-14 Galatia pasal 3. You can see from Galatians chapter 3 verse 14 and verse 16. Saya baca dua ayat penting, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi berkat Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 3 tadi bersama dengan Kejadian pasal 22 ayat yang ke-18. Bahwa berkat yang dimaksud itu adalah dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kita memperingati akan kelahirannya sekarang. Jadi saudara, tatkala kita memperingati Natal, kita harus kembali mengingat akan janji Tuhan di Kejadian 12 ayat 3 ini. Karena Tuhan Yesus tidak datang begitu saja. Tuhan Yesus datang berdasarkan janji dari Bapa. Janji dalam Kejadian 3 ayat 15. Sekarang janji di dalam Kejadian 12 ayat 3. Justru tatkala manusia lagi jauh-jauhnya dari Tuhan, Tuhan datang memberikan janji kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan janji kedatangan Tuhan Yesus itu, datangnya Tuhan Yesus itu menjadi berkat. Maka dikatakan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai ke bangsa-bangsa, sampai kepada saudara dan saya, sampai kepada kita. Jadi saudara, berbicara tentang Natal bukan berbicara tentang pohon terang, bukan berbicara tentang pakaian, bukan berbicara tentang rumah, tapi berbicara tentang iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang olehnya berkat Abraham itu kita bisa terima. Ayat 16, verse 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Keturunanmu yaitu Kristus. So in verse 14 and verse 16, Apostle Paul explains that our Lord Jesus Christ is the one that God promised in the Old Testament in Genesis chapter 12 verse 3 and 22 verse 18. That He is the one that will bring the blessings from God. Dialah yang membawa berkat lewat Dia, oleh Dia, di dalam Dia. Berkat Abraham itu sampai kepada kita. Jadi saudara, kalau kita merayakan Natal, kita harus ingat akan janji berkat
Dan janji berkat itu kita peroleh juga. Kita dihisapkan ke dalam bangsa Abraham, yaitu gereja, yaitu orang percaya, untuk mendapat berkat yang Tuhan janjikan itu. So in Abraham, the promise of God to Abraham is fulfilled in our Lord Jesus Christ. So when we celebrate the Christmas, we must remember these promises of God. Jadi saudara, kita melihat lagi kasih Allah dalam memberikan jalan keluar. Kasih Allah dalam memberikan solusi. Kasih Allah dalam memberikan berkat. Berkat apa itu saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus? Berkat keselamatan. Berkat kebenaran dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat pengampunan dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat restorasi dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat diangkat menjadi anak angkat Allah. Adopsi dalam Tuhan Yesus. Berkat pengudusan dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, sekali lagi, saat kita merayakan akan Natal, kita harus mengingat janji Allah ini. Karena di dalam janji Allah ini kita mendapat berkat. Janji Allah di dalam Abraham. Bagaimana kita dapat berkat itu? Jalannya tidak lain yaitu di dalam iman. Hanya di dalam iman dalam Tuhan Yesus Kristus saja kita bisa dapat berkat Abraham ini. Berkat yang Tuhan kasih kepada Abraham dan kepada turunannya itu kepada kita dalam Tuhan Yesus. Hanya satu jalan, percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Only one way, which is believe in Jesus Christ. Then we have the promise of blessings of God to Abraham. Buktinya, saudara bisa lihat dalam Galatia pasal 3. Dalam beberapa ayat saya akan baca untuk melihat bagaimana penjelasan Tuhan lewat Rasul Paulus. Ayat yang ke-7, Galatia pasal 3. Galatians chapter 3 verse 7, verse 8, verse 9. And the other verses I will show you that only through faith we have that promise of blessings of God to Abraham. Here is the word of God. Demikian bunyinya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dalam iman, mereka itulah anak-anak Abraham. If you have faith, of course, in our Lord Jesus Christ, then you are the children of Abraham. Jadi saudara tidak harus menjadi orang Yahudi untuk menjadi anak Abraham. Kalau orang Yahudi juga tidak percaya Tuhan Yesus, mereka bukan anak Abraham. Tapi saudara yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tapi karena punya iman dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dihitung, dilihat, diterima oleh Bapa sebagai anak-anak Abraham. Dan kalau anak-anak Abraham, kita boleh menerima berkat ini. Because we are the children of Abraham in the faith in our Lord Jesus Christ, we got these blessings, this promise of blessings. Sekali lagi, merayakan akan Natal, mengingat akan berkat ini. Dan orang-orang yang dapat berkat ini yaitu mereka yang punya iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi saudara, kita bukan orang Yahudi, kita dimasukkan seperti anak-anak orang Israel karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. So who has the faith in Abraham with Abraham, then they get the blessing of Abraham. The blessing that God gave to Abraham also given to you. Jadi orang yang hidup dalam iman itu
mendapat berkat bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi Abraham dapat berkat dari Tuhan, kita yang percaya dalam Tuhan Yesus pun mendapat berkat itu dari Tuhan. Ayat yang ke-22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. The promise of God to Abraham is given to those who believe in Jesus Christ. Janji berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham diberikan kepada mereka, kepada siapa yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ayat 25, iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita yang percaya Tuhan Yesus Kristus, kita dilihat sebagai keturunan Abraham dan berhak menerima janji yang Tuhan siapkan bagi Abraham. Satu jalan di dalam Tuhan Yesus Kristus. It's only one way. In Jesus. When you believe in Jesus, you are counted, you are seen as the children of Abraham. And so you are to get the promise of blessing of God that God promised to Abraham. Janji berkat yang Tuhan nyatakan dalam Kejadian 12 ayat 3 tadi dan Kejadian 22 ayat 18 itu bukan saja kepada Abraham, tapi juga kepada kita, yaitu turunan Abraham yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Janji itu diberikan kepada kita. Itu juga disampaikan oleh Rasul Petrus tatkala dia berkhotbah setelah keturunan Roh Kudus. Saudara bisa lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. The same word that mentioned by Apostle Peter as he was preaching after the coming of the Holy Spirit to many people at that time. It says there that to you the promise is given and to your children. Ayat yang ke-39 dari pasal yang kedua. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji itu kepada kamu yaitu orang-orang Yahudi tadi yang dia khotbahkan ini. Tapi juga kepada mereka yang akan dipanggil, ya saudara dan saya ini. Yang sekarang kita memperingati hari lahirnya itu. Itu tujuannya kita ingat. Janji itu kepada orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi juga bagi orang-orang non-Yahudi. Yaitu orang-orang Yunani. Yaitu orang-orang seperti kita ini yang bukan orang-orang Yahudi. Kita dapat janji berkat itu, Tuhan kasih berkat itu kepada kita. Dan itu Tuhan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penjelasan Rasul Petrus yang sama dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 25 dikatakan, kamulah yang mewarisi nabuat-nabuat itu. Dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham. Kamu, saudara dan saya juga kita saat ini yang mewarisi janji berkat itu. Kita mewarisi berkat itu. Kita mendapat berkat itu di dalam Abraham. Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu
dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Tuhan memberikan janji kepada Abraham tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dan dia hadir di muka orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka menolak dia. Tetapi setelah itu khotbah-khotbah dari Rasul Petrus membuka mata mereka bahwa harusnya mereka terima Tuhan Yesus supaya menjadi anak-anak Abraham yang sesungguhnya. Dengan percaya pada Tuhan Yesus, mereka menjadi anak-anak Abraham yang sesungguhnya dan tentu menerima berkat. So you see, it's so amazing that God prepared our Lord Jesus Christ. And so we all can become the children of Abraham, and we all can have the promise of blessing of Abraham that God gives to him, also to us. As we celebrate the Christmas, so we remember this blessing of God. Jadi, saudara, kita memperingati akan Natal, saudara. Kita jangan saja melihat pada selebrasi Natalnya. Kita jangan berfokus pada foya-foya Natal yang dengan lampu-lampu dan dengan rame-ramenya. Saudara, kita harus kembali ke Alkitab. Bahwa Natal itu terjadi karena ada janji. Natal itu terjadi karena ada kasih Allah. Natal itu terjadi karena Tuhan janji datang lewat Abraham ini. Sehingga kita harus melihat bahwa karena kasih Allah yang memberikan kita iman, dan iman yang kita punya, kita percaya Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Abraham dan tentu mewarisi janji itu. Janji apa? Janji keselamatan. Janji keselamatan itulah yang membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi manusia baru, membuat kita menjadi ada harapan. Karena di dalam janji itu ada keselamatan, ada kedamaian, ada sukacita, ada keselamatan, ada pengampunan, ada pengudusan, ada keselamatan. Bahwa di dalam dan oleh janji itu di dalam Tuhan Yesus kita dapat kehidupan yang kekal. Kita tinggal dengan Bapa dan Bapa mau tinggal dalam kita. Nah, saudara, tadi saya awali dengan kematian anak kita Lisa Dake, seorang anak wanita dari Bapak Domingus Dake dan Ibu. Ini satu yang menyedihkan secara kita manusia. Tapi tatkala kita mendengar firman seperti ini, kita boleh mendapat hiburan dan kekuatan. Bahwa meskipun ada kesusahan, ada kedukaan, ada kesedihan, Tuhan selalu datang. Datang dengan firman. Firman membawa kekuatan. Firman memberikan hiburan. Firman memberikan jalan keluar. Bahwa kalaupun anak kita meninggal, kita sendiri meninggal, kita tidak jalan ke tempat yang lain. Tapi kita jalan menuju ke tempat yang Tuhan sudah siapkan, yaitu rumah Bapa. Dan itu hanya bisa dimungkinkan dan terjadi oleh karena janji Tuhan kepada Abraham itu. Janji yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Janji berkat keselamatan yang hanya bisa kita dapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga dengan mendengar akan janji ini, saudara dan saya boleh dikuatkan dan tahu merayakan Natal yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Yaitu mengingat akan kasih Bapa, mengingat akan kebaikan Bapa, mengingat akan kesetiaan Bapa, mengingat akan anugerah Bapa, mengingat akan kebaikan Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus yang olehnya kita dapat berkat keselamatan, hidup yang kekal, dan bahwa kematian bukan hal yang menakutkan dan membuat kita bersedih berkepanjangan. So you see that through
the love of God, the grace of God, the goodness of God, the promise of God, the blessings of God in our Lord Jesus Christ, that we may have the eternal life, the salvation, the sanctification, the justification, the adoption, and the life everlasting, where God loves to dwell in us, lives with us forever and ever. And so as we now hear the news about the death of Lisa Duckett, should be a comfort to the Duckett family, that he is going to be with God, and God calls her back because he loves her and he loves to be with her. And that can only happen through our Lord Jesus Christ. Marilah kita rayakan Natal dengan mengingat janji Bapa, kasih Bapa, kesetiaan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Raja Damai, Penyelamat, Penebus bagi kita semua. Amin.